Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah atau 6 landasan yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang al-aslul awal, landasan yang pertama dari 6 landasan di kitab ini, yaitu ikhlasuddin lillahi ta'ala, yaitu tentang memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penjelasan juga tentang lawan daripada tauhid, yaitu asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita melanjutkan kembali syarah dari Al-Usul Sittah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Kata beliau masih tentang kesyirikan. Beliau mengatakan syirku kuffari Quraisyin kana syirkan fil wasa'id, ay yafza'u ahaduhum lil awliya'i was salihin fayadhbahu lahum aw yandharu lahum aw yad'uuhum min dunillah hatta yashfa'u lahu 'indallah. Kata beliau, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini kita tahu syirik itu banyak macamnya, banyak jenis-jenisnya, banyak pintu-pintunya. Nah, kalau kita persempit, syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, CS dan kawan-kawan, maka syirik mereka itu adalah syirik wasaid atau syirik wasilah. Kesyirikan mereka itu adalah syirik perantara. Apa itu syirik perantara? Yaitu salah seorang di antara mereka merasa mengagungkan orang soleh, memuliakan orang soleh. Ya, ada seseorang yang memuliakan orang soleh, mengagungkan orang soleh. Namun ternyata ketika orang ini butuh kepada sesuatu atau minta supaya ingin supaya dihilangkan musibahnya, maka dia pun pergi ke orang soleh tersebut. Nah, ini orang solehnya sudah meninggal. Dia pergi ke orang soleh tadi atau yang dia agungkan tadi. Kemudian orang soleh ini dijadikan sebagai perantara. Paham ya? Dijadikan sebagai perantara. Tujuannya tetap siapa mereka? Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan nahnu mudnibun wa muqassirun wa la nastati'u an naltaji'a ila Allahi mubasharatan fanahtaju ilal awliya was salihin wa naj'aluhum wasaid wa syufa'a'u lana indallah.
Kata mereka, kita ini orang yang berlumuran dosa, kita ini orang yang banyak melalaikan perintah Allah, banyak melalaikan agama. Maka kita nggak bisa langsung minta kepada Allah, itu nggak bisa, karena kita berlumuran dosa. Maka kita butuh wali-wali Allah. Wali ini kan berarti mewakili, wakilnya Allah gitu kan. Sama kan bahasa Indonesia juga, wali itu kan artinya perwakilan. Ada wali kota, berarti orang yang mewakili satu kota. Ada wali murid, berarti dia mewakili muridnya. Ya, maka orang-orang soleh ini disebut wali, aulia, karena dia dianggap mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pergi ke wali-wali itu dan kita jadikan wali-wali ini sebagai wasaid. Nah, ini wasaid, perantara ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nanti wali ini bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesyirikan orang-orang kafir Quraisy. Mirip nggak dengan kesyirikan yang dilakukan sebagian kaum muslimin di zaman sekarang? Mirip. Cuman bedanya mereka menjadikan orang-orang solehnya itu sebagai bentuk patung, seperti Lata, Uzza, Manat. Itu adalah perwujudan dari orang-orang soleh yang mereka agungkan tadi. Nah, kalau kesyirikan orang-orang di zaman sekarang, yaitu kuburan-kuburan wali-wali yang keramat itu. Ya, kuburan-kuburan wali-wali yang keramat tersebut. Sama alasannya persis seperti itu. Kita nggak bisa langsung minta kepada Allah, karena kita ini makhluk yang berlumuran dosa. Maka kita lewat perantara wali ini supaya doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang Indonesia itu paling seneng punya orang dalam. Ya, paling seneng nek mau ngurus apa-apa itu mesti lewat orang dalam. Sampai berdoa saja harus lewat orang dalam. Ya. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kata mereka, kami ini tidaklah beribadah kepada mereka, menyembah berhala-berhala ini, wali-wali ini, kecuali tujuannya agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara wali-wali tersebut. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala. Allah juga berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah, mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan juga nggak bisa ngasih manfaat kepada mereka. Wali-wali ini nggak bisa ngasih mudarat, nggak bisa ngasih manfaat, karena tidak ada selain Allah yang bisa memberikan mudarat dan bisa memberikan manfaat. Itu tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah perintahkan di dalam Al-Quran, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku, yaitu Muhammad SAW, aku tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudarat bagi diriku sendiri kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi, akramul khalqi, makhluk yang paling mulia, nggak bisa ngasih manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Apalagi berhala-berhala atau kuburan-kuburan keramat itu. Wa yaqulun, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Ini wali-wali ini yang kita sembah, yang kita minta-mintai ini, mereka itu adalah pemberi pertolongan kami di sisi Allah. Karena kalau kami minta langsung kepada Allah gak dikei, ya, maka wali-wali inilah
yang memintakan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang diuji jemaah. Ya, terkadang diuji sebagian orang itu mereka ketika berdoa langsung nggak dikabulkan. Berdoa mungkin di waktu mustajab tadi hari Jumat selepas asar, waktu mustajab kan, berdoa dia langsung kepada Allah. Dia berdoa ternyata nggak dikabulkan dia. Coba lagi di sepertiga malam terakhir, dia berdoa kepada Allah nggak dikabulkan, tak kunjung datang. Dicoba lagi berdoa ketika dalam kondisi puasa, terus waktu-waktu mustajab dicoba sama dia, tidak membuahkan hasil. Namun kemudian ketika dia dikasih tahu, kau coba berangkat ke kuburannya fulan itu, coba berangkat. Itu orang kalau minta sama dia itu terkabul karena dia ini dekat sama Allah. Kalau kau minta kepada dia disampaikan kepada Allah nanti. Kalau kau doa sendiri angel, kon soalnya kakean dosa. Ya, kau kebanyakan dosa kau itu, gak direken kon sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya berangkat dia ke kuburan wali fulan ini. Dan dia memanggil kepada kuburan wali fulan, wahai wali fulan. Ya, wahai wali fulan, sesungguhnya aku membutuhkan ini. Ya, sampaikan kepada Allah agar dia memenuhi, atau dengan kalimatnya lah, ini juga nggak tahu. Maka kemudian nggak lama setelah itu, keesokan harinya terkabul jemaah. Ya, terkabul. Maka dari situ dia diuji di situ. Padahal sebenarnya kalau dilihat bisa jadi terkabulnya itu karena doa yang mana? Karena yang pertama sama yang sebelumnya. Tapi itulah syaitan membisikkan kepada orang tersebut bahwa keberhasilanmu, doamu terkabul ini karena wali fulan ini. Itu syaitan yang membisikkan, maka dia semakin yakin untuk minta-minta lagi kepada wali ini. Nah, nek wis terbukti kayak gitu, ya cocote ngomong nang wong liya. Coba nang waliku, Akhirnya tadi yang aslinya kuburannya sepi, tambah rame. Akhirnya ada parkirnya nanti. Ya, tambah rame soalnya buka ada parkirnya di situ. Dan ini semua asyaiton, dan itu kesyirikan yang sama yang dilakukan sama orang-orang musyrikin Quraisy seperti itu. Fa idzan man fa'ala kuffari Quraisyin kafar mithlahum. Maka kalau sama berarti barang siapa yang melakukan kesyirikan seperti syiriknya orang kafir Quraisy tadi, maka juga sama kafirnya seperti kekafiran mereka. Namun ada dhawabit nanti. Ya, ada ketentuan-ketentuan dalam memvonis kafir individu-individunya. Tapi kalau perbuatannya secara umum kita katakan itu perbuatan syirik, siapapun yang melakukan maka dia kafir. Perbuatannya. Ya, tapi orang perorangannya itu harus ada syarat-syarat terpenuhi terlebih dahulu, dan bukan di waktu sekarang kita mempelajarinya. Kemudian beliau mengatakan wa ya lillahi inna hadzal fi'la qad intashara bainal muslimin intisharan kabiran. Kata beliau, betapa banyak kaum muslimin yang melakukan perbuatan seperti ini. Ya, perbuatannya orang-orang kafir Quraisy ini telah tersebar di antara kaum muslimin. Fama aktsarul muslimin alladzina yafza'una ilal awliya was salihin bidhabhin wa nadrin wa du'ain wa talabi madadin ila ghairi dzalik liyashfa' lahumul awliya was salihun. Kata beliau, berapa banyak orang-orang muslim ini yang mereka ketika ditimpa musibah atau membutuhkan hajat, kepikirannya itu langsung kepada siapa? Kuburan. Ketika ada musibah, loro misalnya, atau ketika butuh hajat, kepikiran pertama kali duduk suhul, nabung, pengen tuku mobil, bikin tuku rumah. Harusnya kepikiran pertama kali itu ya kerja, nabung, biar bisa dapat rumah. Ini enggak, kepikiran pertama kali apa? Kuburan. Minta kepada wali dulu. Ya, kepikiran pertama kali. Sehingga mereka melakukan ibadah-ibadah kepada wali tersebut, berdoa kepada sang wali, atau sampai pada tingkatan menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada si wali tadi, agar wali tadi menolong dia. Ya, agar si wali tadi menolong dia. Baik.
Maka orang seperti ini dihukumi syirik, sebagaimana syiriknya orang-orang kafir Quraisy. Tapi jamaah, kemudian di sini beliau menjelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa kaunu aktsaril Qur'an li bayani hadzal asl. Ya, kata beliau, kebanyakan Al-Qur'an itu isinya menjelaskan tentang pondasi yang pertama ini, yaitu menjelaskan tentang tauhid, dan juga menjelaskan tentang lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Jadi isinya Al-Qur'an itu penjelasan tentang hal tersebut. Nah, kata beliau, tauhid itu memiliki urgensi. Ya, tauhid itu ada urgensinya. Apa sih pentingnya kita ini bertauhid? Kenapa kok terus diulang-ulang permasalahan tauhid ini? Emang sepenting itukah tauhid itu? Maka dijawab iya. Tauhid itu sangat urgen sekali. Kata beliau, wa annahu ahabbul a'mali ilallah. Dan tauhid itu juga termasuk amalan yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa tauhid itu kok sangat urgen? Kata beliau, karena beberapa perkara. Perkara yang pertama, anna aktsaral wahyi fit tauhid. Tauhid itu penting karena kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, maka kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu berbicara tentang tauhid. Dan kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Maka kalau Al-Quran kebanyakan tauhid, berarti itu bukan perkara yang sepele, namun itu perkara yang sangat-sangat penting, sehingga Allah banyak membicarakan tentang tauhid di dalam Al-Quran. Bahkan tidak berlebihan juga. Kalau kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Quran kulluhu tauhid. Beliau mengatakan Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya tauhid. KB itu masalah tauhid. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ada yang bukan tauhid juga. Tapi kenapa beliau mengatakan Al-Quran semuanya tauhid? Maka kalau mau diringkas, Al-Quran itu isinya tidak lepas dari 3, yaitu tentang akidah, yang kedua tentang ahkam, hukum-hukum, dan yang ketiga tentang apa? Al-qisas, al-qasas atau kisah-kisah. Yang pertama akidah, jelas tauhid masuk yang ini kan? Ya, tauhid itu masuk akidah. Akidah itu lebih umum. Kemudian ahkam, kenapa disebut tauhid juga? Karena konsekuensi dari orang yang bertauhid, maka dia harus menjalankan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kenapa kisah-kisah juga masuk tauhid? Iya, karena kisah-kisah itu juga berkaitan dengan tauhid. Kisah antara orang yang berpegang dengan tauhid melawan orang yang berbuat syirik. Kan kisah para nabi kan gitu kan? Nabi dan pengikutnya ini orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Makanya dikisahkan dalam surat Al-A'raf, dakwahnya para nabi dan rasul, mereka semuanya menyeru kepada kaumnya dengan kalimat yang sama. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian enggak punya sesembahan lain selain Allah. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud sama seperti Nabi Nuh. Wahai kaumku, nyembah Allah, kalian enggak punya sesembahan lain selain Allah. Tauhid lagi. Wa ila Thamud akhahum salihan faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Podo. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiban faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Maka kisah-kisah para nabi dan rasul itu juga bicara tentang tauhid. Maka jadilah kata Imam Ibnul Qayyim, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran itu semuanya tauhid. Dan alasan kedua kenapa tauhid itu penting, annallaha yabda'u bihi. Bahwasanya tauhid itu penting karena Allah memulai pertama kali dengan tauhid.
yang pertama kali dimulai itu adalah at-tauhid. Di sini ada beberapa dalil yang beliau bawakan, seperti misalnya di surah Al-Isra ayat 23. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sebelum perintah untuk berbakti sama orang tua, Allah dahulukan apa dulu? Tauhid. Alla ta'budu illa iyyah. Agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Dia. Baru kemudian birrul walidain. Wa bil walidaini ihsana. Demikian juga tentang syirik. Syirik itu didahulukan sama Allah daripada dosa-dosa yang lain. Ya, syirik didahulukan oleh Allah daripada dosa-dosa yang lain. Seperti dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah mengatakan, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Katakan wahai Muhammad, kemarilah, ya, wahai kaumku kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang dilarang Rabb kalian, yaitu kalian dilarang untuk menyekutukannya. Ya, kalian dilarang untuk berbuat syirik kepadanya. Setelah itu Allah sebutkan beberapa dosa-dosa, seperti misalnya wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, atau sebelumnya wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Allah juga menyebutkan setelahnya wala taqrabu malal yatim, jangan kalian mendekati harta anak yatim. Sebelum larangan-larangan ini disebut, yang pertama kali disebut apa dulu? Syirik. Larangan berbuat syirik. Atau ayat yang lebih majleb yang menunjukkan Allah itu memulai dengan tauhid dan syirik adalah firman Allah ayat 21, Al-Baqarah ayat 21. Yang kata para ulama bahwa ayat tersebut adalah perintah pertama di dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda buka Al-Quran itu, mushaf, halaman pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak ada kalimat perintah di situ. Dan juga tidak ada larangan apa-apa dari Allah. Artinya Allah tidak memerintahkan apapun kepada Anda di surah Al-Fatihah itu. Dan Allah juga tidak melarang Anda dari sesuatu apapun. Halaman kedua, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, dan seterusnya. Anda juga tidak mendapatkan ada perintah dan larangan. Halaman ketiga, innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a andzartahum, dan seterusnya. Anda juga tidak mendapati ada perintah dan larangan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, baru di halaman yang keempat, di ayat yang ke-21, Allah mengatakan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Apa ini? Perintah. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini perintah pertama di dalam Al-Quran, tauhid. Bukan perintah sholat, bukan perintah jihad, bukan perintah haji, nanti itu. Tapi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah terlebih dahulu adalah tauhid. Sekaligus langsung setelahnya Allah menyebutkan larangan pertama kali di dalam Al-Quran, bukan larangan zina, bukan larangan mencuri, bukan larangan membunuh, bukan larangan berdusta dan dosa-dosa yang lain, bukan, nanti itu. Tapi yang dilarang pertama kali apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Larangan apa ini? Syirik. Ya, perintah pertama tauhid, larangan pertama syirik. Maka berarti kalau dipertamakan sama Allah seperti ini, berarti itu perkara yang penting, urgent untuk dipelajari. Kemudian pentingnya tauhid yang ketiga, annadzanbal wahid alladzi la yaghfiruhu Allahu huwa diddut tauhid wa huwa syirk. Kama qala subhanahu fi ayataini fi suratin nisa.
bahwasanya dosa satu-satunya jenis dosa yang pelakunya itu apabila mati belum tobat dari dosa ini, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut dan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Hanya dosa ini saja. Apa itu? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam 2 ayat di surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, maksudnya orang yang mati belum taubat dari perbuatan syirik. Tapi kalau dia masih hidup, ya, kemudian masih terbuka pintu taubat dan dia taubat dari kesyirikannya, diampuni enggak? Diampuni. Nah, ini yang kita bicarakan adalah yang mati. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, yaitu yang mati belum bertobat dari perbuatan syiriknya. Kata Allah, Allah tidak mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni yang di bawah kesyirikan itu. Liman yasha, kalau dikehendaki sama Allah, jangan enak-enakan. Kalau Allah nggak menghendaki, mampir sik nang neraka. Tapi sesuai dengan kadar dosanya. Tapi kalau Allah menghendaki, diampuni langsung mlebu surga. Pernah tahu tentang kisah Baghiyah min baghaya Bani Israel, yaitu pezina, pelacur dari Bani Israel yang memberi minum kepada anjing. Pernah dengar dia tobat dari zinanya itu di hadis itu? Tidak. Tidak bertobat dari zinanya tadi. Ini bukan berarti terus menggampangkan zina loh, awas loh. Enggak. Di sini kita menunjukkan tentang bagaimana pentingnya tauhid itu, bagaimana besarnya keutamaan tauhid itu. Dia tidak bertobat, dia belum bertobat dari perbuatan zinanya itu. Tapi ketika dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan itu, benar-benar dia melakukan hal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti amalan apa ini? Tauhid. Kenapa? Karena ketika itu di padang pasir, gak ono wong sing delok. Wah, sing dikei ngombe iki anjing yang dia nggak bisa cerita ke orang-orang, aku mari dikei minum sama fulan itu. Fulan itu masya Allah. Kalau yang dikasih minum manusia, mungkin ada riaknya. Mungkin terselip riak di situ. Kenapa? Dia berharap nanti orang ini cerita ke masyarakat. Kalau fulan ini baik, masya Allah, anak di tengah jalan dikei fulus supaya cerita. Ini dikasih minum anjing yang nggak bisa cerita. Berarti dia memberikan minum kepada anjing ini mengharap Allah Subhanahu wa taala. Dan maka karena tauhidnya tadi ini, Allah kehendaki dia diampuni dosa zinanya tadi. Ini bukan sekali 2 kali berzina ini, pelacur. Bukan sekali 2, diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Loh, dari mana ininya? Timbangannya. Mana yang diampuni sama Allah dan mana yang tidak diampuni sama Allah? Maka kita nggak punya timbangan. Kita katakan tahta masyiatillah, sakarpi Allah Subhanahu wa taala. Allah mau ampuni, dia ampuni. Allah nggak mau ampuni, mampir sik nang neraka. Tapi kalau syirik enggak, tertutup sudah pintu ampunan itu. Hatta amalanmu banyak, meskipun kau orang yang paling khair, orang yang paling baik di masyarakat. Kalau dilihat sejarah hidupmu itu, engkau nggak pernah minum khamr, nggak pernah berzina, nggak pernah makan harta riba, selalu tersenyum kepada sesama, akhlaknya top. Orang-orang kalau ditanya bagaimana fulan ini, masya Allah akhlaknya birrul walidain, masya Allah bla bla dan seterusnya. Tapi dia itu pelaku kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pelaku kesyirikan kepada Allah. Maka orang seperti ini apabila mati, gak ada manfaatnya itu tadi. Akhlak-akhlaknya yang baik itu gak ada manfaatnya sama sekali, dan tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cuma satu dosa ini yang modelnya kayak gini. Lain itu gak ada. Inilah kenapa pentingnya tauhid itu. Kemudian yang keempat,
anna syirka huwa dzanbul wahid alladhi yuhbitul a'mal kullaha. Kata beliau, syirik itu adalah sebenarnya di sini nggak bisa dikatakan satu-satunya dosa ya, karena ada dosa lain selain syirik yang bisa menghapuskan semua amal. Cuman sekarang sudah nggak ada lagi dosa ini. Dulu di zaman Nabi SAW ada sebuah dosa selain syirik yang dilakukan oleh seorang muslim. Apabila dilakukan oleh seorang muslim, itu dampaknya sama seperti syirik, bisa menggugurkan dosa-dosa. Apa itu? Sekarang sudah nggak ada dosa itu. Dulu ada di zaman Nabi SAW masih hidup. Apa itu? Yaitu dosa mengeraskan suara di hadapan Nabi SAW. Wala tajhar lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Surah Al-Hujurat. Dan janganlah kau mengeraskan suaramu di hadapan Rasul sebagaimana kerasnya suaramu kepada teman-temanmu itu. Yang apabila kau kerjakan antah bato a'malukum, amalanmu entek kabeh, wa antum la tash'urun, dan kau tidak menyadarinya. Ya. Siapa sahabat yang sampai menangis kena ayat ini? Bukan. Bukan Abu Bakar. Nangis dak metu deh, dak metu mah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia ini kalau ngomong di hadapan Nabi itu suaranya keras. Bukan karena kurang ajar kepada Nabi SAW. Memang karakternya dia. Ya memang bawaannya dia kalau ngomong sama orang itu lantang. Tapi begitu kena ayat ini, nangis dia, hancur. Gak mau keluar rumah. Siapa namanya? Thabit bin Qais. Ya, Thabit bin Qais. Dicari sama Nabi SAW. Ya, mana Thabit bin Qais? Gak pernah kelihatan. Hanya salah seorang sahabat datang ke rumahnya. Dia mengatakan, halaktu, aku binasa, aku hancur. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan tadi, antah bata a'malukum wa antum la tashkurun. Jangan kau mengeraskan suaramu di hadapan Rasul. Kalau tidak, amalanmu akan hancur dan kau tidak menyadarinya. Wa anna mimman yajhar, dan aku termasuk orang yang keras suaranya. Maka ketika dikabarkan kepada Nabi SAW, maka Nabi menepis dugaan tersebut. Bal huwa min ahlil jannah. Nabi mengatakan bahkan dia termasuk penghuni surga. Ya, maka ditetapkan Thabit bin Qais itu termasuk di antara orang-orang yang dipastikan surga. Tapi dosa ini ada gak sekarang? Ya, mungkin sebagian orang ada mengatakan kalau kita ziarah ke kuburnya Nabi, kemudian kita di sana teriak-teriak, nah itu baru. Tapi anak rasa ada seperti itu mungkin. Wis dijambak sampai askari paling teriak-teriak di sana. Ditangkap sudah sama askarnya. Makanya di sini beliau mengatakan tinggal satu amalan. Ya, satu-satunya amalan sekarang ini yang apabila dilakukan oleh seseorang mampu untuk menghanguskan amalannya, tinggal apa? Syirik. Namun kalau sampai sekarang masih terus syirik ini. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ini berkaitan dengan para nabi. Kata Allah, seandainya mereka itu, yaitu para nabi itu berbuat syirik, maka hanguslah semua amal-amal yang mereka kerjakan. Nabi diancam kayak gitu. Para nabi itu diancam seperti itu. Bahkan lebih spesifik lagi Nabi Muhammad SAW dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau wahai Muhammad berbuat syirik, maka hangus semua amalanmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Padahal Nabi itu maksum. Gak mungkin Nabi itu berbuat syirik. Tapi karena saking besarnya kesyirikan ini, saking bahayanya kesyirikan ini, sampai Nabi saja kena peringatan. Ya, apalagi kita.
Maka jangan merasa kita ini waduh paham tauhid Ustaz. Enggak perlu terus-terusan diingatkan tauhid tentang syirik ini sudah wis ngelontok ini. Sudah paham di luar kepala. Kalau di luar kepala kan berarti nggak paham kan? Kan ilmunya soalnya di luar kepala, nggak masuk ke kepalanya gitu loh. Maka jangan bosan dengan pelajaran-pelajaran tentang tauhid. Jangan bosan dengan pelajaran-pelajaran tentang bahaya kesyirikan. Jangan merasa aman dari syirik dan jangan merasa pasti bertauhid dengan benar. Kalau Anda punya perasaan di dalam hati Anda itu, saya tauhidnya sudah kuat, maka renungkan bahwa sebagus-bagusnya, sekuat-kuatnya tauhid Anda, sampai-sampai Anda nggak butuh dengan pelajaran tauhid. Sebagus-bagusnya tauhid Anda, kalau dibandingkan dengan tauhidnya Nabi SAW, lebih bagus mana? Tidak ada apa-apanya. Nah, Nabi saja yang tauhidnya itu sudah paling bagus-bagusnya tauhid, tetap Allah perintahkan Nabi untuk belajar tauhid. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dengan kalimat perintah fa'lam, berilmulah, ketahuilah, sinawo, bahasa kita fa'lam, belajarlah wahai Muhammad, ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kenapa tauhid itu kok sangat penting? Karena anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa fi Makkah 13 sana wa fil 10 sanawat al-awwal lam yufrid alaihi illa tauhid. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat sejarah sirah beliau ini menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Nah, selama 13 tahun itu beliau terus menyeru umatnya, menyeru kaumnya. Hanya satu kalimat yang beliau sampaikan selama 13 tahun itu. Apa? La ilaha illallah. Belum diwajibkan sholat. Sudah ada sholat itu, tapi belum diwajibkan, sehingga Nabi nggak ada dakwahnya itu. Sholat toh kan, masuk ke pasar-pasar, mari sholat, durung. Sholat toh, enggak. Ya, sholat tidak diwajibkan. Orang yang tidak melaksanakan sholat nggak masalah ketika itu, belum diwajibkan. Tapi yang diwajibkan ketika itu hanya apa? Tauhid. Ya, hanya tauhid yang diwajibkan ketika itu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat atau mengucapkan tauhid dan meninggalkan apa yang disembah dari kesyirikan-kesyirikan itu. Itu yang dituntut. Bayangkan selama 13 tahun dakwahnya Nabi cuma 1 kalimat, la ilaha illallah. Dan yang didakwahi juga orang apa? Yang didakwahi sama Nabi ini bangsa apa? Bangsa Arab. La ilaha illallah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Dan itu bukan cuma bangsa Arab ini, orang-orang Quraisy ini, tapi sastrawan-sastrawan Arab, orang-orang yang pandai bahasa Arab. Nabi butuh waktu 13 tahun fokus dakwahnya masalah la ilaha illallah. Nah, apalagi kepada yang non Arab. Non Arab itu bukan berarti orang yang berbangsa lain selain bangsa Arab, bukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan non Arab itu maksudnya adalah alladzi la yantiqu bil arabiyyah. Non Arab itu adalah siapapun yang tidak berbicara bahasa Arab. Wal Arab humul ladzina yatakallamuna bil arabiyyah. Sedangkan yang disebut bangsa Arab, nah ini enggak tahu, mungkin beliau sarkas, mungkin nyindir, wallahu a'lam. Beliau mengatakan orang Arab itu adalah mereka yang lisannya itu berbicara bahasa Arab. Lisannya itu berbicara bahasa Arab. Oleh karenanya sebagian sahabat itu memang secara asal mereka bukan Arab. Seperti Bilal ibn Rabah, orang apa? Orang Habasyah. Kemudian juga Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam orang apa?
Bani Israel. Ya kan? Mantan Yahudi, Bani Israel. Bukan bangsa Arab. Tapi mereka semua disebut Arab. Kenapa? Mereka berbicara bahasa Arab. Ya, mereka semua berbicara bahasa Arab. Baik, maka orang Arab itu yang bicara bahasa Arab, sedangkan non-Arab yang tidak berbicara bahasa Arab. Baik, maka Nabi 13 tahun berdakwah tauhid, belum diwajibkan sholat, belum diwajibkan puasa, belum diwajibkan zakat, apalagi diwajibkan haji. Tapi ibadah-ibadah tadi sudah ada. Jangan dianggap sholat belum ada, enggak, sudah ada sholat itu. Puasa juga sudah ada, zakat juga sudah ada, haji apalagi sudah zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman tidak diwajibkan, bukan itu yang jadi prioritas. Sehingga kalau ada orang yang nggak melakukan sholat, nggak masalah. Biar awas. Ya dulu, baru kemudian turun ya perintah untuk melaksanakan sholat, yaitu sebelum Nabi berhijrah, yaitu ketika Mi'raj. Ya perintah wajibnya sholat. Kemudian kata beliau, selama itu pula Nabi SAW 23 tahun itu terus mengajak manusia kepada tauhid. Sahabat-sahabatnya, meskipun mereka itu sudah kenyang dengan tauhid, Nabi tetap mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, dan Nabi tetap memperingatkan mereka dari kesyirikan. Sampai-sampai 5 hari sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. 5 hari sebelum beliau wafat, di saat beliau sakit keras, Nabi SAW masih sempat-sempatnya memperingatkan sahabat dari bahaya syirik. Nabi SAW mengatakan, ala innaman kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, ini 5 hari sebelum Nabi wafat ya, yang notabene para sahabat ini sudah kenyang gak sama tauhid? Warak pisan sama tauhid. Nah kayak kita yang mungkin baru 5 bulan belajar tauhid itu belenger. Enggak, ini sudah 23 tahun sudah belajar tauhid sama Nabi SAW. Nabi tetap menggembleng mereka dengan tauhid. Ketahuilah, kata Nabi, dulu kaum-kaum sebelum kalian, mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka dijadikan sebagai masjid. Bukan berarti dijadikan masjid ini pengertiannya jadi bangunan masjid, enggak. Intinya dijadikan tempat ibadah, itu pengertiannya. Makanya larangan berikutnya, ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhakum an dzalik. Maka jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Orang memahaminya, jangan menjadikan kuburan sebagai masjid, artinya jangan bangun masjid di situ. Enggak. Jangan disempitkan cuman bangun masjidnya, tidak. Kau mengkhususkan ibadah di kuburan tersebut, meskipun gak ono bangunan ini. Ya, iki ono kuburan. Ya, kemudian kuburan di kuburan inilah kau melaksanakan ibadah. Entah baca Quran, zikir, wirid, berdoa, ya, sujud, rukuk, ya, apapun ibadah yang dikerjakan di situ, maka berarti kau sudah menjadikan kuburan ini sebagai apa? Masjid. Meskipun kau nggak bangun, nggak nyeluk tukang kayak bangun bangunan ini, enggak. Ya, namanya masjid itu tempat ibadah. Dan maka dilarang sama Nabi. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, beberapa hari sebelum Nabi wafat, Nabi bersabda, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Baik, hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.